Baik, terima kasih. Kita lanjutkan untuk sidang munakosah ujian tesis yang berikutnya yaitu atas nama Bapak Latiful Ilham Ujung. Ya, seperti biasa silakan mempresentasikan dalam 5 sampai 10 menit ya. Kemudian setelah itu nanti akan ada review pertama dari Bapak Dr. Edi MPDI. Kepada Bapak Latiful Ilham Ujung kami persilahkan. Suaranya nggak kedengar ini. Suaranya, Pak. Ya, Dibuka. silakan. Sudah siap di unmute. Nah, sudah. Cek, oke. Ya, silakan. Cek. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Saya perkenalkan, saya Latiful Ilham Ujung, berdomisili sekarang di Tanjung Merawah, dekat dari Medan. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Edi MPDI, kemudian Pak Dr. Misno MEI MH MPDI, yang telah meluangkan waktu kepada saya untuk mendengarkan presentasi pada sidang tesis kali ini. Baik. Yang pertama, yang menjadi judul tesis saya itu adalah strategi rehabilitasi narkotika Khalid bin Walid berbasis nilai-nilai Islam untuk pengguna narkoba dalam pemulihan dari ketergantungan. Kemudian, yang menjadi yang melatar belakangi judul tesis kali ini yaitu sebagaimana data yang kita dapatkan pada tahun 2023 dari Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional mencatat prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia sebesar 1,73%. Maka dijelaskan angka ini setara dengan sekitar 3.337.911 orang dalam rentang usia 15 sampai 64 tahun. Jika dibandingkan dengan data tahun 2021, maka dilihat terjadi penurunan sebanyak 324.735 orang yang sebelumnya mencapai 3.662.646 orang. Maka kita melihat penurunan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Namun yang menjadi pembicaraan kita bahwasanya angka tersebut masih terbilang sangat-sangat besar. Kemudian yang kedua, proses rehabilitasi narkoba sering sekali terfokus pada aspek medis dan psikologis. Sementara aspek spiritual sering sekali diabaikan, namun nilai-nilai Islam yang meliputi tauhid, akhlak mulia, dan tazkiyatun nafs dapat memberikan landasan yang kuat untuk pemulihan mental dan spiritual. Kemudian penerapan nilai-nilai ini dalam proses rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi Narkotika Khalid bin Walid diharapkan dapat meningkatkan stabilitasi mental dan spiritual peserta. Kemudian yang ketiga, tingginya angka ketergantungan narkoba di Indonesia menunjukkan perlunya pendekatan rehabilitasi yang lebih komprehensif. Rehabilitasi berbasis nilai-nilai Islam di Lembaga Rehabilitasi Khalid bin Walid tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik, tetapi juga pada penguatan iman dan kemudian diharapkan dapat menurunkan tingkat ketergantungan pengguna narkoba secara signifikan. Kemudian masuk ke dalam rumusan masalah, maka berdasarkan latar belakang tersebut, maka ada tiga rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas pendekatan rehabilitasi berbasis nilai-nilai Islam dalam membantu pemulihan pengguna narkoba di Lembaga Rehabilitasi Narkotika Khalid bin Walid. Kemudian yang kedua, bagaimana efektivitas pendekatan rehabilitasi berbasis nilai-nilai
Islam dalam membantu pemulihan pengguna narkoba di Lembaga Rehabilitasi Narkotika Khalid bin Walid. Kemudian yang ketiga, bagaimana penerapan nilai-nilai Islam dalam proses rehabilitasi narkoba untuk meningkatkan stabilitas mental dan spiritual peserta rehabilitasi. Kemudian teori, landasan teori yang pertama teori rehabilitasi dalam Islam. Definisi rehabilitasi, rehabilitasi dalam konteks Islam tidak hanya mencakup aspek medis dan psikologis, tetapi juga spiritual. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemulihan jiwa dan akhlak melalui nilai-nilai Islam. Kemudian nilai-nilai Islam, di antara nilai-nilai Islam seperti konsep tauhid, taubat, tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa dan akhlak mulia menjadi pilar dalam proses rehabilitasi, membantu individu untuk kembali ke jalan yang benar. Kemudian teori ketergantungan dan pemulihan, maka disebutkan faktor penyebab ketergantungan narkoba itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan, sosial, keluarga, dan kondisi psikologis. Kemudian pendekatan holistik, pemulihan yang efektif harus mempertimbangkan semua aspek kehidupan individu, termasuk fisik, mental, dan spiritual. Pendekatan ini berfokus pada penguatan iman dan mental peserta rehabilitasi. Kemudian teori-teori Islam dalam rehabilitasi. Nilai-nilai Islam berfungsi sebagai sumber kekuatan dalam proses pemulihan. Praktek ibadah seperti sholat, zikir, dan pengajian dapat meningkatkan kesadaran spiritual dan ketahanan individu terhadap godaan narkoba. Kemudian dampak positif. Penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dapat mengurangi tingkat kekambuhan dan meningkatkan kualitas hidup peserta. Kemudian teori pendidikan agama dalam rehabilitasi. Pendidikan agama berperan penting dalam membentuk karakter dan moral individu. Dalam konteks rehabilitasi, pendidikan agama dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi penyalahgunaan narkoba dan pentingnya hidup sehat. Metode pembelajaran yang berbasis pada nilai-nilai Islam dapat membantu peserta rehabilitasi untuk memahami dan menginternalisasi ajaran agama sehingga mendukung proses pemulihan. Kemudian metodologi penelitian, maka desain penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah bersifat kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Kemudian partisipan dan tempat penelitian. Dan penelitian ini dilakukan di rehabilitasi Khalid bin Walid di Jalan Sering, Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Dan yang menjadi partisipan di dalam penelitian kali ini yaitu 3 orang pengelola rehabilitasi, kemudian 7 orang peserta rehabilitasi yang telah menunjukkan tingkat kesadaran atau kepulihan yang stabil. Kemudian teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian analisis data. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yang meliputi 3 tahap: reduksi data, penyajian data, kemudian verifikasi. Kemudian hasil penelitian, program rehabilitasi yang berlangsung selama 6 bulan di Lembaga Khalid bin Walid berhasil membantu peserta dalam memperbaiki perilaku, meningkatkan kesadaran spiritual, memperkuat ketahanan diri terhadap godaan narkoba. Kemudian efektivitas pendekatan. Program rehabilitasi mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti tauhid, taubat, tazkiyatun nafs, dan akhlak mulia terbukti efektif dalam yang pertama menurunkan tingkat ketergantungan pengguna narkoba, meningkatkan stabilitas mental dan spiritual peserta rehabilitasi. Kemudian pengurangan tingkat kekambuhan.
Maka keberhasilan program ini tercermin dari rendahnya tingkat kekambuhan peserta setelah rehabilitasi yang didukung oleh pemantauan berkelanjutan, pengenalan pada komunitas keagamaan yang mendukung. Baik, kemudian kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitasi berbasis nilai-nilai Islam di Lembaga Khalid bin Walid tidak hanya efektif dalam membantu pemulihan pengguna narkoba, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kehidupan spiritual dan sosial peserta. Program ini dapat menjadi model yang berharga untuk rehabilitasi narkoba di Indonesia. Baik, mungkin ini yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Latiful Ilham Ujung ya atas presentasinya cukup bagus, menarik ya. Kita lanjutkan ke review ya yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Edi MPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Pak Dr. Misno, Pak Latiful Ilham Ujung ya. Ya namanya ya, Iya, Latiful Pak. Ilham Ujung. Selamat pada saudara ini sudah masuk pada tahap ujian tesis ya. Jadi Iya, Pak. satu langkah lagi memang harus dilakukan yaitu ujian. Nah, yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah yang sampai kepada saya terkait dengan eh, lembar-lembar pengesahannya ini memang sama sekali belum ada tanda tangan ya. Memang sebaiknya ditandatangani termasuk juga pernyataan karya. Nah, pernyataan karya dan juga lainnya. Nah, kemudian di dalam tulisan juga saya juga memang masih menemukan apakah ini mungkin print outnya berbeda atau tidak. Halaman 3 itu masih maaf, bab 3 itu terlihat memang masih bergabung dengan bab 2 ya. Bab 3 masih bergabung dengan bab 2 dan ini nanti sebaiknya dipisah ya karena bab itu adalah penegasan pembahasannya sudah selesai sehingga kembali ke apa bab yang seharusnya. Nah, kemudian saya ingin bertanya yang pertama, kalau dibaca dari segi judul, ini terlihat memang agak apa perlu merenung ya untuk memahami judul ini. Karena itu mungkin ada kalimat yang memungkinkan bahwa judul ini bisa dilihat lebih singkat. Jadi strategi rehabilitasi narkotika Khalid bin Walid berbasis nilai-nilai Islam untuk pengguna narkoba dalam pemulihan dari ketergantungan. Ya, misalkan kita, tapi tidak mempengaruhi maknanya, misalkan rehabilitasi narkotika berbasis nilai-nilai Islam untuk pemulihan dari ketergantungan nah itu bisa eh, di mana tempatnya gitu ya. Misalkan begitu ini tidak mengubah intinya, tapi maknanya kalimatnya bisa lebih baik di depannya. Nah, kemudian saya juga karena Pak Latiful Ilham Ujung ini adalah rumpunnya PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Saya ingin bertanya keterkaitan antara judul ini dengan pendidikan agama Islam itu apa kira-kira? Jadi keterkaitan antara judul ini dengan pendidikan agama Islam itu keterkaitannya di basis nilai-nilai Islam ya, Pak. Di basis Islamnya. Basis nilai-nilai Islam yang dilakukan pada rehabilitasi Khalid bin Walid. Nah, bisa dijelaskan nggak berbasis Islamnya itu seperti apa untuk rehabilitasi narkotikanya? Nah, baik. Jadi basis nilai-nilai Islam yang terdapat dari rehabilitasi narkotika Khalid bin Walid. Jadi yang pertama itu rehabilitasi Khalid bin Walid itu dibuat atau dirancang bagi para pengguna narkoba. Itu selama 6 bulan berturut-turut. Artinya para pengguna narkoba tersebut
direhabilitasi, dibuatkan tempat tinggal selama 6 bulan di tempat tersebut dengan kegiatan keagamaan. Sama seperti wawancara yang saya lakukan dan juga saya paparkan juga di tesis tersebut, bagaimana wawancara tersebut, maka dapatlah kita melihat bahwasanya dari awal bulan mereka sudah dicekoki dengan nilai-nilai agama. Sebagaimana di awal bulan, di bulan pertama mereka akan dimasukkan di ruang detox namanya untuk pemulihan dari ketergantungan tersebut atau untuk menetralisir kecanduan narkoba tersebut. Dan di dalam 1 bulan tersebut, mereka diajarkan bagaimana cara sholat, bagaimana doa-doa sehari-hari dari bangun tidur sampai mereka tidur kembali, diajarkan doa-doa tersebut di awal. Kemudian juga diajarkan praktek sholat, praktek berwudu, dan juga mereka langsung mempraktekkan di tempat tersebut. Nah, seperti itu ya, Pak. Ya, kalau saya sih memang lebih cenderung ini eh, menggunakan istilah kalau memang berkaitan dengan PA ini berbasis nilai-nilai pendidikan Islam. Nah, itu mungkin eh, bisa lebih masuk kepada rumpun pendidikan agama Islam. Nah, walaupun mungkin di dalamnya direvisi terkaitannya tentang berbasis nilai-nilai pendidikan Islam itu karena memang dalam nilai-nilai Islam pendidikan Islam itu juga hampir sama ya, dia terlalu banyak perubahan, namun nanti akan membuat ciri khasnya saja dari berbasis nilai-nilai pendidikan Islam. Nah kemudian bisa tadi penelitiannya bagaimana tuh, model penelitiannya, Model metodologinya penelitian kualitatif kualitatif fenomenologi. ya, yang diwawancarai berapa orang? Yang diwawancarai itu 3 orang pengelola dan Mhm. 7 orang peserta. Nah kesimpulan dari wawancara itu bagaimana? Kesimpulan dari wawancara tersebut, yang pertama, ketika kita bertanya dengan pengelola dan juga peserta, antara pertanyaan pengelola dan juga peserta itu berbanding lurus seperti itu, Pak. Contohnya misalnya, apakah ada efektif tidak kegiatan ini dilakukan di rehabilitasi Khalid bin Walid? Ketika saya bertanya kepada pengelola, ya mereka mengatakan efektif dibandingkan dengan rehabilitasi konvensional di luar. Ketika mereka masuk di rehabilitasi seperti itu, dan dibandingkan dengan masuk di tempat kita seperti ini, maka efektif atau dampak positif yang didapatkan yaitu yang pertama, kurangnya mereka daripada penggunaan narkoba. Seperti itu juga ketika kita bertanya kepada peserta, ketika kita tanya, apakah ada dampak positif dari kegiatan ini bersama saudara, Anda berada di sini, dan dia sendiri menjawab, saya dahulu pernah juga direhabilitasi, namun bukan rehabilitasi yang seperti ini, yaitu rehabilitasi konvensional. Ketika saya masuk di tempat itu, berjalannya waktu, ketika keluar, saya gunakan lagi, seperti saya menggunakan narkoba lagi. Nah, ketika saya masuk di tempat ini, maka perubahan pikiran, mindset saya juga berubah. Artinya, mudah-mudahan, dia katakan, mudah-mudahan setelah saya keluar dari sini, saya sudah kenal agama dan sudah saya praktekkan agama di tempat ini. Bisa saya praktekkan di luar dan meninggalkan narkoba tersebut. Seperti itu dia, Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya. Cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan Pak Dokter. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Dr. Edi, MPDI ya. Saya menambahkan saja ya. Terima kasih untuk Ustadz Latiful Ilham Ujung ya. Saya hanya konfirmasi, kebetulan saya ada 2 buku nih ya. Ini buku pertama, ini bukunya Miles and Haberman ya. Ini tentang kualitatif, dia biasa menggunakan triangulasi. Kemudian yang digunakan ini adalah ini ya. Jadi metode penelitian fenomenologi. Nah, ini jadi apa? Artinya itu ketika menyebut pendekatan, ya itu perlu nanti dipahami dulu gitu ya.
Baik, yang pertama dari saya terkait dengan tadi saya setuju ya dengan Pak Dr. Edi. Jadi sebaiknya memang istilahnya itu ada muncul pendidikan agama Islam. Ya, jadi bisa menggunakan. Kalau saya sih sebenarnya bukan strategi sih ini. Kalau dia sudah itu sudah menjadi model atau lebih tepatnya metode sebenarnya itu ya. Jadi metode rehabilitasi narkotika ya berbasis nilai-nilai pendidikan agama Islam ya di lembaga rehabilitasi Khalid bin Walid di mana gitu Medan gitu misalnya Sumatera Utara itu dia lebih lebih jelas. Jadi kalau untuk pemulihan dari ketergantungan sih namanya rehabilitasi itu sudah tercover di dalamnya pasti di situ ada pemulihan ketergantungan. Kebetulan saya juga 2 kali melakukan penelitian tentang narkoba ini. Pertama itu di TKN ya di Abah Anom sana di Suryalaya dengan metode Latifah Lumbarokiyahnya. Kemudian yang kedua juga saya sempat ke penjara perempuan di Tangerang, itu wawancara dengan para pengguna narkoba. Kemudian juga penjara di mana? Di Bandung juga, itu juga rata-rata adalah pengguna narkoba. Kalau di Tangerang itu ketika ditanya gimana, apakah mau berhenti dari pembuatan narkoba? Ya alhamdulillah sih Pak. Ya kalau di sini sih alhamdulillah berhenti tidak bisa pakai. Cuman kalau di luar ya nggak tahu nanti Pak katanya. Itu jawaban jujur dari pengguna narkoba di lapas perempuan Tangerang itu ya. Itu saya ingat sekali tuh jawaban dia. Jadi jawaban betul jujur. Nah, oke kembali ke sini gitu ya. Karena apa? Karena tadi bicara tentang strategi dan dianggap sudah berhasil. Karena menurut saya terlalu dini ya, prematur ketika kita kemudian menyebutnya oh sudah berhasil. Apalagi tadi wawancara itu hanya dari beberapa orang saja gitu ya. Dan mungkin yang nanti harusnya kalau nanti ada 2 cara sebenarnya ini dalam risetnya itu bisa memang bicara tentang keberhasilan dari program di lembaga rehabilitasi Khalid bin Walid gitu ya atau mungkin kembali ke tesis ini yaitu fenomenologi. Nah, sayangnya ketika bicara tentang fenomenologi itu hanya tulisan saja bahkan justru sebaliknya malah banyak hanya menggunakan deskriptif kualitatif. Jadi agak agak disayangkan nih dari riset atau penulisan ini ya. Oke, yang pertama tadi dari sisi judul ya, saran saya memang ada kata-kata pendidikan agama Islam, kemudian juga ada lokasinya Medan gitu ya. Jadi usulan saya adalah tadi metode rehabilitasi narkotika berbasis pendidikan agama Islam di Lembaga Rehabilitasi Khalid bin Walid Medan. Misalnya gitu ya. Medan atau mana tadi itu. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ini penting dari sisi abstrak ya, dari abstrak karena di abstrak ini ada menggunakan pendekatan. Nah, sebenarnya yang lebih tepat itu kalau saya adalah kualitatif itu adalah pendekatan. Sementara metode jenisnya adalah fenomenologi. Nah, sayangnya ya di sini ketika menganalisis data itu tidak menggunakan fenomenologi. Ya kesannya masih cetek gitu ya, masih datar. Nah, ini perlu diperbaiki ya. Nanti boleh baca buku ini nih, yang metode penelitian fenomenologi. Kemudian juga ada Creswell juga bicara tentang fenomenologi kalau mau menggunakan fenomenologi gitu ya. Kemudian di abstrak ini diperbaiki terutama dari sisi analisis datanya itu tidak ada ya, dia hanya reduksi, penyajian dan verifikasi itu adalah khasnya dari ini ya. Khasnya dari Miles and Haberman, dia terlalu biasa lah gitu ya, walaupun dia perlu ada tahapannya juga ya. Kemudian keberhasilan, ini juga tadi yang saya sebut terlalu prematur ya. Ketika keberhasilan program ini tercermin dari rendahnya tingkat kekambuhan peserta serta rehabilitasi. Nah, datanya sayangnya ini nanti saya ingin konfirmasi datanya, tapi itu bicara tentang abstraknya dulu. Kata kuncinya diperbaiki ya, keyword kata kunci dalam abstrak karena pedomannya tidak seperti itu ya. Nah, nanti harusnya ada istilah khusus untuk apa kata kuncinya. Jadi bukan drugs, bukan rehabilitation, bukan strategi. Strategi itu dia bukan keyword, bukan kata kunci gitu ya. Bukan kata kunci. Ya, kata kuncinya diantaranya adalah apa lembaga rehabilitasi. Tadi ada Khalid bin Walid, kemudian juga rehabilitasi narkoba. Itu narkobanya itu dia adalah keyword atau kata kunci. Jadi strategi itu bukan kata kunci karena dia adalah kata kerja. Oke. Kemudian dari sisi penulisan sama seperti yang lain juga, kalau di S2 ini menggunakannya latar belakang penelitian, ya bukan latar belakang masalah. Nanti lihat di pedoman penulisan dari tesis ini ya.
Kemudian masih dari sisi penulisan juga bisa dilihat di sini ya, penulisan-penulisan terkait dengan literatur review ya. Literatur review itu saya lihat di situ apa ya, yang nomor satu itu karena dia bicara tentang masih hanya bicara tentang penyuluhan komunikasi, padahal riset ini kan fokus ke rehabilitasi. Jadi sebaiknya fokus kepada riset terdahulu, penelitian terdahulu yang relevan atau literatur review yang memang bicara tentang metode rehabilitasi gitu ya. Itu bisa ditentukan fokus di situ tuh ya. Kemudian juga nah, dari sisi ini apa namanya, penulisan referensi juga perlu diperbaiki. Referensi yang terakhir tadi sempat belum disentuh ya. Di referensi sayangnya nih ya dari belakang itu ya. Ini diperbaiki terutama dari sisi eh, apa ya, konsistensinya tuh ya. Nah itu misalnya ada apa tuh ya, ada Firdaus, ada Kamali, kemudian juga apa Ma'ruf dan sebagainya, itu nanti diperbaiki. Nah kemudian yang paling penting sebenarnya saya mau fokus di metode penelitian sebenarnya. Coba apa yang Pak Latiful Ilham Ujung pahami tentang fenomenologi? Oh, yang terkait tentang fenomenologi, itu artinya kita melihat fenomena yang terjadi di suatu tempat dan juga kita meriset, melihat, kemudian kita mengambil kesimpulan dari apa yang kita lihat dari tempat tersebut. Oke, fenomenologi itu ada dua ya, fenomenologi dari perspektif filsafat ya, dengan fenomenologi dari perspektif metodologi. Nah, dalam metodologi fenomenologi dia banyak madhab ya, Dua. banyak pendapat. Ada Creswell, ada Sigmund Husserl dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya fenomenologi mana yang digunakan? Fenomenologi mana yang digunakan karena nanti akan berdampak kepada analisis dalam penelitiannya, dalam analisis data. Ya misalnya di sini ada modelnya Van Kam, ada modelnya Stefik Kolaizikin, ada juga Creswell. Nah, itu perlu dipilih ya. Jadi tidak asal, oke saya menggunakan fenomenologi, kemudian tahapan step by stepnya dalam menganalisisnya itu tidak tepat. Oke, saya tanya berikutnya. Bagaimana tahapan dalam menganalisis data? Bagaimana cara tahapan dalam menganalisis datanya seperti apa? Oke, Tahapan bisa. untuk analisis data, yang Ya. pertama itu Hmm. seperti observasi, kita Dia datang bukan itu masuk. bukan analisis. Kalau observasi, interview itu adalah teknis pengumpulan data. Jadi teknis pengumpulan datanya adalah observasi, kemudian interview, kemudian studi dokumen, itu dia teknik pengumpulan data. Nah, sekarang pertanyaan teknik analisis datanya. Di sini saya lihat itu di bab ketiga di metode penelitian. Nah, ini penting gitu ya, karena agar kita tahu nih desain ya. Nah, ini desain ini tertukar malah kalau kualitatif itu dianggap apa metodenya apa kualitatif, kemudian fenomenologi itu dianggap sebagai approach atau pendekatan. Ini perlu diperbaiki. Oke, di sini pengumpulan data itu ya. Jadi wawancara itu pengumpulan data. Kemudian yang ada itu di halaman 44 di sini itu tentang analisis data. Nah, analisis datanya itu tidak menunjukkan fenomenologi gitu ya. Jadi fenomenologi itu bukan hanya melihat sebuah fenomena, bahkan mestinya ada fenomena, ada nomena gitu ya. Ada fenomena, ada nomena. Ada tahu nggak bedanya antara fenomena dengan nomena? Bedanya apa? Belum, Pak. Belum. Fenomena dengan nomena. Belum Nah, tahu, Pak. ya itu kalau bahasanya Hamka itu adalah yang tersurat dengan yang tersirat gitu ya. Tapi kalau surat tersirat itu kan di teks, tapi ini adalah di realitas. Jadi ada realitas yang nampak dan ada makna yang tidak nampak. Nah, itu adalah fenomenologi. Jadi kalau kita hanya wawancara kemudian mengatakan, oh saya tobat Pak, saya nggak mau lagi, itu sebenarnya baru sebuah makna yang terlihat, makna yang kelihatan, yang terucapkan. Padahal ada di balik itu yang perlu lebih mendalam.
Nah, itu nanti penggunaan dari fenomenologi. Ya, di sini di halaman yang ke-45 ini justru malah menggunakan datanya atau analyze-nya itu menggunakan ya Sugiono dengan Miles and Habermas. Ya, ini perlu ditingkatkan. Jadi nanti baca lagi buku tentang apa? Tentang fenomenologi gitu ya. Kalau mau menggunakan fenomenologi. Kalau enggak ya berarti fenomenologinya dihapus kemudian ya sudah deskriptif kualitatif menggunakan teorinya Miles and Haberman saja itu dia too simple ya lebih simple tuh ya karena di sini kan ada reduksi ada direduksi apa bedanya antara reduksi dengan direduksi bedanya apa reduksi dengan Eh, direduksi Reduksi itu seperti mengumpulkan data yang mentah, maksudnya data aslinya tersebut kemudian disederhanakan seperti itu, Pak. Kemudian Uh, yang direduksi itu adalah penyajian data dalam bentuk yang lebih sistematis gitu. kalau penyajian data itu namanya display data itu penyajian. Kemudian kalau menyimpelkan agar lebih simpel dia bukan reduksi. Nah, ini sayangnya sering sekali kalau para mahasiswa peneliti itu tidak melaksanakan di mana di penelitiannya. Jadi saya mau tanya coba bagaimana proses reduksi yang dilakukan dalam penelitian ini? Coba contoh satu saja proses reduksi yang dilakukan tapi real Contoh reduksi dalam yang dilakukan interview seperti misalnya dalam wawancara. dalam Dalam wawancara aja, karena paling banyak kan wawancara tuh. Jadi pertanyaannya bagaimana teknik reduksi dalam penelitian ini ketika wawancara? Ya, tadi yang diwawancari berapa orang? yang diwawancarai 3 pengelola, 7 peserta. Hmm. Nah, di sini sebenarnya karena dia bicara tentang kalau merujuk ke judul kembali ke strategi itu sebenarnya ya lebih ke pengelolanya sebenarnya itu pengelolanya. Kemudian untuk membuktikan bahwa pengelola itu jujur, benar, tidak bohong, tidak lupa, tidak hilaf. Bagaimana menunjukkan ke reviewer nih? Ini betul Pak datanya, ini sikoh datanya, ini valid datanya. Bagaimana caranya? Caranya bertanya kepada peserta yang ada, Pak. Oke, ya pasti bertanya. Nah, untuk membuktikan bahwa jawabannya itu benar, bagaimana membuktikannya? Membuktikannya dari Mhm. peserta yang telah selesai menyelesaikan program selama 6 bulan. Enggak dari sisi ininya, dari pengelolanya. Karena kan kita bicara tentang strategi. Jadi ketika saya misalnya wawancara dengan satu ustadz A, ustadz Alif, ustadz Ba, ustadz Ta gitu ya. Nah, untuk membuktikan bahwa jawaban mereka itu memang kredibel, memang sikoh. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama menyamakan pertanyaan yang ditanya antara satu pengelola dengan pengelola yang lain. Apakah Mhm. jawabannya sama atau tidak? Dan ketika kita wawancara dengan mereka, jawabannya masih searah dia, Pak. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Bisa dibandingkan dengan dokumen lain atau dengan hasil observasi? Jika dibandingkan dengan eh, hasil yang lain, seperti kita melihat atau ketika kita bertanya dengan peserta, itu juga berbanding lurus dengan apa yang disampaikan oleh para pengelola. Artinya dampak dari strategi yang pengelola tersebut lakukan itu berdampak langsung kepada peserta dan juga jawaban peserta juga berbanding lurus dengan apa yang disampaikan oleh pengelola tersebut.
Oke, alumni dari ya tadi itu yang disebut dengan apa dengan triangulasi sebenarnya itu ya. Walaupun nanti selain juga ada member check ya dan juga nanti ada perpanjangan penelitian. Ustadz Ilham ngajar di sana, pengelola di sana. Oh, tidak, Pak. Tidak. Pengelola atau bukan? Bukan, bukan, Pak. Bukan ya. Ya, kalau bukan justru Bukan. memang harus tadi datanya itu harus betul-betul valid ya. Kemudian di sini sudah ada berapa alumni yang sudah menyelesaikan program di situ? Kalau dari alumni, eh, ketika saya tanya mereka tidak memiliki data keseluruhan, Pak. Artinya mereka belum terdata lengkap karena yang di tempat yang saya observasi, wawancara di situ, mereka masih dari 2021 sampai sekarang. Kalau misalnya dari data sebelum-sebelumnya, mereka katakan sudah sampai ratusan. Namun ketika kita melihat dari tahun 2021 sampai sekarang, itu terdata sekitar 70 orang yang sudah selesai menyelesaikan. Iya, kalau saran saya karena di sini salah satu permasalahan yang diteliti itu adalah efektivitas atau keberhasilan, mestinya memang justru wawancara itu dengan yang sudah selesai program atau tadi saya menyebutnya dengan alumni Hmm. gitu ya. Walaupun tidak keseluruhan ya bisa menggunakan sampling ya, bisa mengambil sampel dari beberapa orang gitu ya untuk membuktikan bahwa programnya itu memang berjalan dengan baik gitu ya. Karena tadi kalau saya bandingkan dengan yang ada di mana di Abah Anom di Suryalaya, kemudian di sana tuh sampai apa namanya untuk rehabilitasi narkobanya itu luar biasa sekali gitu ya. Kemudian juga di penjara juga ya, di penjara narkoba itu juga saya rasa 6 bulan itu masih kurang gitu. Saya masih makanya justru bagaimana coba saya tanya terakhir pertanyaan dari saya nih, meyakinkan kepada saya bahwa program rehabilitasi itu memang berhasil. Datanya apa? Jadi jangan bertanya ke yang masih ikut program. Kalau yang ikut program ditanya Oh ya, ya, ya insya Allah saya di sini apa taubat gitu ya. Nah, gimana membuktikan itu? cara membuktikan ya. Nah, kebetulan Hmm, kemarin ada saudara saya yang saya antar ke rehabilitasi Khalid bin Walid, yang dia hmm, sudah kecanduannya tingkat tinggi lah Pak. Artinya apa yang dia hmm, lihat bisa jadi uang gitu lah untuk mendapatkan hmm. narkoba tersebut. Nah, itu ketika kita antar, dia pastinya dengan dipaksa lah, seperti diculik lah dia dari rumah. Ya Kemudian paham, paham. ketika Tahu, tahu. ketika sudah sampai di sana 1 bulan, dia mulai berontak lah. 1 bulan berontak, Ya 2 bulan pasti. sudah mulai tenang, Mhm. 3 bulan sampai 6 bulan selesai. Alhamdulillah sampai sekarang tidak menggunakan narkoba lagi, Pak. Artinya kehidupan dia sudah berubah lah. Yang dulunya dia tidak sholat, kemudian menggunakan narkoba, sekarang berubah 360 derajat. Seperti itulah Pak, kalau misalnya bisa kita katakan seperti itu. Nah, sebenarnya ada banyak kelemahan juga. Pertama, kita tidak bisa mengeneralisir dari satu case ya, satu itu. Makanya kalau untuk mengevaluasi program itu dia tidak bisa hanya, apalagi sampelnya itu hanya saudara sendiri satu. Yang kedua juga tadi kalau ukurannya sholat, orang yang sholat juga banyak yang pakai narkoba juga gitu kan ya. Nah, itu juga apa bukan ukuran ketika orang itu sholat kemudian dia tidak menggunakan narkoba gitu. Dan dia perlu tadi fenomenologi kalau perlu malah etnografi yang lebih mendalam bahwa dia itu betul-betul memang taubat itu satu dari personalnya. Tapi kalau sebuah lembaga dia tidak bisa kita mengatakan oh udah berhasil nih satu itu udah bagus kok gitu ya. Tidak. Kenapa? Karena misalnya tadi dari 70 yang selesai program saya menyebutnya alumni ya. Dari 70 alumni itu ternyata misalnya 60 itu betul-betul total tidak melakukan lagi misalnya seperti itu gitu. Nah, itu justru mengukurnya karena gini riset itu kan harus bermanfaat. Salah satu manfaatnya itu adalah untuk lembaga. Jangan sampai nanti oke dia mungkin sholat, dia mungkin akidahnya bagus, dia mungkin apa akhlaknya bagus, tapi jangan-jangan masih jalan juga gitu. Nah itu perlu di riset. Kalau peneliti itu biasa agak kritis dan agak-agak ngeyel gitu. Ini bener nggak sih? Seperti itu. Jadi nanti mungkin untuk next boleh juga tuh ditambahkan nanti riset berikutnya atau apa
cari alumninya gitu ya, atau mungkin kalau ada waktu boleh juga ditambahkan alumni ada berapa orang gitu kan ya, dari keluarganya atau apa untuk membuktikan bahwasannya memang oh metode ini memang betul-betul istilahnya itu bagus. Nah itu kan nanti kan bisa dikembangkan ke banyak ya. Kalau di apa di satu lembaga rehabilitasi itu sampai dulu tuh sampai dirantai, sampai diceburin ke kolam gitu ya, macam-macam lah metodenya itu ya. Nah itu kan karena narkoba itu kita tahu sangat luar biasa sekali dampaknya. Jadi kalau menurut saya 6 bulan itu tidak cukup itu untuk rehabilitasi gitu. Itu pikiran saya sih, mungkin terlalu sempit, tapi berdasarkan beberapa riset sebelumnya. Dan makanya kan di sini ada literatur reviewnya tuh. Oke ya, jadi itu dari saya. Tadi ada pendidikan agama Islamnya dimunculkan, kemudian fenomenologinya nanti sambil belajar lagi ditambahkan untuk analisisnya dan penulisannya. Baik, terima kasih. Silahkan Pak Dr. Edi ada tambahan lagi? Cukup Pak, cukup. Oke, silakan Ustadz Latiful Ilham boleh. Tadi yang di itu Eh, salah itu ya di rumusan masalah di apa? Coba klik rumusan masalahnya itu. Itu ke Sama copy itu, 2 kali itu. sama itu. Sama itu saya perhatikan gitu. Ini kok sama gitu ya. Di oh slide iya Pak, ketiga, iya Pak. Satu sama I- dua, slide iya Pak. ketiga. Iya, nomor Apa? 1 sama 2. Oke, terima kasih. Silakan ditutup Ustadz Latiful Ilham Ucung. Oke Pak, terima kasih banyak atas masukan dan saran yang sangat membangun Pak. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Pak Dr. Edi MPDI, kemudian Pak Dr. Misno MEI MA MPD. Saya ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi